Pesawat tempur buatan Cina yang kabarnya juga menarik perhatian Indonesia, dikabarkan akan dikirim atau dipamerkan ke Amerika Selatan. Tujuannya untuk menunjukkan kekuatan dan menantang dominasi militer Amerika Serikat di kawasan tersebut. Untuk para pencinta dunia aviasi, coba bayangkan sosok pesawat tempur bernama J-10 Vigorous Dragon. Dari namanya saja sudah terasa aura garangnya. Ibarat naga yang terbangun di langit, siap menyapu siapapun yang berani menantangnya. Pesawat ini buatan China, dan reputasinya makin naik setelah ikut beraksi dalam konflik udara antara Pakistan dan India. Nah, kabarnya J-10 milik Pakistan berhasil menjatuhkan 5 pesawat India, termasuk 3 Rafale. Coba bayangkan, Rafale itu kan kebanggaan Prancis, dipuji-puji mahal, ternyata bisa jatuh juga kena J-10. Jadi jangan remehkan si naga ini loh. Sekarang kita lompat ke Venezuela. Negara ini sedang pusing. Kenapa? Karena angkatan udaranya sudah mulai sepuh. Armada utama mereka, Su-30 buatan Rusia, makin susah dirawat. Alasannya, Rusia lagi sibuk perang di Ukraina, plus sanksi barat bikin suku cadang macet. Ibarat mobil tua yang mogok di jalan, montirnya ada, tapi bengkel tutup. Akhirnya Venezuela melirik ke China. Nah, di sini menariknya, China langsung menawarkan hingga 20 unit J-10C. Kalau jadi dibeli, pesawat ini bisa jadi game changer. Bukan cuma pengganti Su-30, tapi simbol bahwa Venezuela siap mengacak-acak peta kekuatan udara di Amerika Selatan. Sekarang bayangkan J-10 ini bukan pesawat biasa. Dia punya radar AESA modern, helm canggih yang bisa nembak hanya dengan pandangan mata, avionik digital, sampai rudal PL-15 yang bisa menjangkau target lebih dari 200 km. Jadi kalau ada lawan yang terbang jauh di depan, pilot J-10 bisa bilang, santai aja, belum sempat kelihatan jelas, udah bisa dikunci radar. Dan yang paling bikin Venezuela tertarik bukan cuma teknologinya, tapi juga harganya. Satu J-10C sekitar 40 juta dolar AS. Kalau kita konversi, kira-kira 659 juta rupiah. Mahal sih, tapi coba bandingkan sama F-35 yang harganya bisa lebih dari 3 kali lipat. China juga pinter main strategi. Mereka kasih opsi pembayaran lunak, bahkan bisa barter pakai minyak. Jadi bukan cuma jet tempurnya yang fleksibel, cara bayarnya juga fleksibel. Nah, kalau J-10 beneran masuk Venezuela, efeknya bisa bikin panas telinga Washington. Karena selama ini, peta kekuatan udara di Amerika Latin dikuasai pesawat buatan Amerika. F-16 di Chili, Peru, bahkan negara sekutu dekat kayak Kolombia. Jadi kalau tiba-tiba Venezuela bawa masuk pesawat buatan China, posisinya jadi kayak tetangga baru yang suka bikin ribut di komplek. Dan jangan lupa, Venezuela itu bukan sekedar negara kecil. Mereka punya konflik dengan Amerika Serikat yang sudah lama. Kalau sudah begini, J-10 bukan cuma alat tempur, tapi juga simbol politik. Pesan halus dari Caracas ke Washington, hey, jangan kira cuma kalian yang bisa pasang gigi di halaman belakang. Kami juga bisa. Bahkan ada rumor, walau kecil kemungkinan, kalau Venezuela ngincer J-20, pesawat generasi kelima buatan China, ini sudah setara dengan F-35 dan F-22 Raptor Eagle. Tapi untuk sementara, kayaknya China masih pelit, belum mau ngasih permatanya itu ke luar negeri. Tapi teman-teman, jangan salah, J-10 saja sudah cukup bikin tetangga Latin Amerika keringetan. Dengan radius tempur lebih dari 1000 km, jet ini bisa patroli luas, bahkan sampai wilayah Essequibo yang penuh minyak, yang kebetulan masih jadi rebutan antara Venezuela dan Guyana. Dan satu lagi yang bikin agak ngeri, kalau J-10 masuk, bukan cuma jetnya yang datang, biasanya ada teknisi, instruktur, bahkan penasihat militer dari China yang ikut. Artinya, pengaruh Beijing bisa berdiri kokoh hanya beberapa jam penerbangan dari Amerika Serikat. Nah, bayangkan wajah Pentagon saat dengar kabar ini. Selama 20-an tahun, mereka tenang karena F-16 dan sekutunya dominan di kawasan. Tiba-tiba, ada naga dari Asia mampir nih,
parkirnya di Venezuela lagi. Dan jangan salah teman-teman, masuknya J10 ke Venezuela bukan cuma soal beli pesawat. Ini juga soal geopolitik, soal gengsi, bahkan soal siapa punya teman lebih kuat. Kalau dulu Venezuela condong ke Rusia, sekarang karena Rusia lagi sibuk di Ukraina, mau nggak mau mereka melirik ke Cina. Buat Cina sendiri, ini kesempatan emas. Bayangin, mereka bisa taruh jejak pertahanan di halaman belakang Amerika Serikat. Itu sama aja kayak tetangga yang tiba-tiba bikin rumah makan baru persis depan pintu rumah kita dan selalu rame tiap malam. Mau nggak mau, Amerika pasti merasa terganggu. Apalagi Amerika selama ini mengandalkan sekutu-sekutu di Amerika Latin. Chili, Peru, Kolombia, bahkan Brazil. Semua itu mayoritas pakai F-16. Jadi begitu ada J10 nongol di langit Venezuela, otomatis peta kekuatan berubah. Tiba-tiba, negara yang selama ini ditekan sanksi malah bisa dapat mainan baru yang bisa bikin tetangga melongo. Belum lagi isu Essequibo, wilayah kaya minyak yang masih jadi sengketa Venezuela dan Guyana. Dengan J10, Venezuela bisa lebih percaya diri. Mereka bisa patroli lebih jauh, bisa tunjukkan gigi di daerah yang jadi rebutan. Dan itu jelas bikin Guyana sama sekutu-sekutunya jadi nggak bisa tidur nyenyak. Nah, yang bikin tambah menarik, biasanya kalau negara beli pesawat tempur canggih, itu bukan hanya dapat pesawat lalu selesai. Selalu ada bonus paket, teknisi, instruktur, kadang bahkan penasihat militer. Kalau itu terjadi, berarti orang-orang Cina bisa hadir langsung di Venezuela, ngasih pelatihan, bahkan bisa jadi terlibat langsung dalam strategi, dan posisinya cuma beberapa jam dari wilayah Amerika Serikat, dekat banget. Bisa dibayangkan bagaimana reaksi Pentagon. Selama ini mereka sudah merasa nyaman, karena semua negara tetangga main pakai barang mereka. Tiba-tiba muncul satu negara yang bilang, kami pilih beli ke Cina aja. Itu bukan cuma bikin panas telinga Washington, tapi juga bikin peta politik berubah. Karena kalau Venezuela sukses dengan J10, negara lain bisa ikut-ikutan. Oh, ternyata bisa juga ya, nggak harus beli ke Amerika. Sekarang kita lihat contoh lain. Bangladesh sudah serius mau ambil 12 J10. Mesir pun juga mulai lirik-lirik karena dipersulit modernisasi angkatan udaranya sama Amerika. Bahkan Indonesia sendiri pernah terang-terangan bilang tertarik dengan 42 unit J10. Walau belum ada kabar lanjut, tapi itu menunjukkan tren. Pesawat ini bukan cuma murah meriah, tapi benar-benar kompetitif di kelasnya. Apalagi dengan harga sekitar 40 juta dolar, J10 bisa disebut paket hemat buat negara yang ekonominya lagi ketat, tapi butuh pesawat tempur modern. Ditambah lagi dengan strategi pembayaran fleksibel, bahkan bisa barter pakai minyak. Venezuela jelas diuntungkan dengan skema itu. Kalau benar 20 unit J10C masuk Venezuela, otomatis mereka punya kekuatan udara baru yang bisa menyaingi F-16 milik Chili dan Peru. Dan ini bukan hal kecil, karena selama beberapa dekade dominasi Amerika di kawasan nyaris tidak tergoyahkan. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas! Yang penting sopan.